Nah, beliau itu mondoknya berarti di mana Mas Gus Baha, Mas? Beliau mondoknya di Al Anwar. Al-Anwar. Jadi saat dititipkan sama ayahnya Mbak Maimun dari kecil sampai beranjak usia hampir mau menikah itu belajarnya dengan sungguh-sungguh. Beliau selalu menekuni apa yang gurunya katakan. Ya, Tidak bermalas-malasnya gitu. Iya. Karena beliau itu tujuannya satu, ingin dekat dengan Allah. nah, itu misi beliau ya. Cita-cita beliau, apapun yang beliau pelajari di pesantren itu merujuk atau berporos pada akhirnya mencintai Tuhan. Wis. Ya, kembali lagi bersama saya akan membahas sosok orang-orang hebat di kalangan dunia, terkhusus di negeri kita sendiri, negeri Indonesia, yang lebih mengerucut lagi di tanah Jawa ini. Nah, beliau ini tak pernah asing di telinga kita, sosok beliau yaitu Gus Baha, yang dikenal di kalangan Indonesia yang bernama asli Bahauddin Nur Salim ya Mas. Nah, ini saya bersama Mas Nur Salim dari negeri Gunung Jimat, dari Gunung Jimat, dari Belik, Pemalang. Ini beliau adalah sosok santri ya, yang sangat berkarismatik, yang mempunyai ciri khas sendiri dari beliau, kehebatan beliau. Nah, ini akan menceritakan sosok beliau Gus Baha. Dalam kehidupan kita, santri tak pernah lepas dari yang namanya mengaji. Nah, ini Gus Baha pakarnya dari segala pengajian, pakarnya dari segi keilmuan. Nah, ini saya akan membahas tentang sosok Gus Baha, di mana beliau itu orang yang mempunyai karismatik yang beda dengan santri-santri yang lainnya. Nanti kita ceritakan pada video-video yang selanjutnya. Nah, simak berikut ini merupakan profil dari biodata lengkap Gus Baha, ulama yang dikenal sederhana dan rendah hati oleh masyarakat Indonesia. Nah, dikenal kan ya Kang? Iya. Ya, Mas Salim, memang Gus Baha itu terkenal dengan sederhana ya. Iya. Yang Anda ketahui tentang beliau Gus Baha itu apa? Dengan kesederhanaannya dari cerita-cerita yang ada. Kalau Gus Baha yang biasa dikenal Kiai Haji Ahmad Bahauddin Salim itu dari penampilannya sederhana, tidak berlebihan lah, walaupun pangkatnya sudah tingkat lebih tinggi mungkin dari kiai ya. Iya. Dan kalau Gus Baha itu mengajinya tidak kenal lelah, karena waktu sedikit apapun, kalau waktu itu berkah akan menjadi terasa ringan. Itu tentang sosok sedikit Gus Baha dari beliau ya. Nanti kita bahas lagi. Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha merupakan putra dari pasangan ulama ahli Al-Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafid dan Hajah Yohanis Nur Salim. Nah, berarti ayah beliau dan ibu beliau memang sosok ulama juga yang karismatik, yang juga ahli dalam bidang Al-Qurannya. Gus Baha lahir pada tanggal 15 Maret Mas. 15 Maret 1970. Berarti kalau diundur sekarang sudah 52 umur beliau. Yang dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah. Sejak kecil Gus Baha belajar keilmuan agama dari sang ayah, yaitu Kiai Haji Nur Salim. Jadi memang Gus Baha itu belajar mengajinya dari Didikan pertama itu dari ayahnya. Yang dimana ayahnya itu seperti apa Mas? Ayahnya itu ahli Quran. Jadi Kiai Haji Nur Salim Al-Hafid itu hafal Al-Quran seperti kita hafal surat Fatihah. Wis, jarang sekali ya Mas seperti itu, karena sulitnya menghafal untuk menjaga lafaz-lafaz Al-Quran, tapi beliau seperti hafalnya membaca Al-Fatihah. Ini hal yang jarang sekali dimiliki orang-orang ya. Nah, yang dimana dititipkan. Nah, saat beranjak remaja, Gus Baha dititipkan oleh sang ayahnya kepada Mbah Maimun Zubair. Siapa yang tak kenal beliau? Al-Maghfur lah.
Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Al Anwar Sarang, Karangmangu Rembang, Pondok Pesantren Al Anwar. Nah, beliau itu mondoknya berarti di mana Mas Gus Baha, Mas? Beliau mondoknya di Al Anwar. Al Anwar. Jadi saat dititipkan sama ayahnya Mbak Maimun dari kecil sampai beranjak usia hampir mau menikah itu belajarnya dengan sungguh-sungguh. Beliau selalu menekuni apa yang gurunya katakan. Ya, Tidak bermalas-malasnya pokoknya. Iya. Karena beliau itu tujuannya satu, ingin dekat dengan Allah. nah, itu misi beliau ya. Cita-cita beliau, apapun yang beliau pelajari di pesantren itu merujuk atau berporos pada akhirnya mencintai Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu di tempat inilah Gus Baha mendalami ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari keberhasilannya dalam menghafal kitab Rois Fathul Mu'in. Beliau hafal Mas, dari kitab Fathul Mu'in itu ngelotok hafal. Dan gramatika Arab seperti Imriti, Alfiyah, Ibnu Malik. Selain itu juga beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan rawi dan sanadnya. Ini gimana tentang sosok beliau dalam keahlian ilmu-ilmu kitab? Kalau Gus Baha itu keahliannya semua bidang ahli. Jangankan Fathul Mu'in hafal, ya Anas juga setengah hafal, Ihya juga setengah hafal. Di beliau itu hafalannya kuat sekali. Beliau menuruni seperti ayahnya. Ayahnya hafal Quran, seperti kita hafal surat Fatihah. Jadi tidak ada kekeliruan dalam membaca. Nah, tentang ilmu tafsirnya ini gimana Mas? Tentang ilmu tafsir, kalau membahas ilmu tafsir itu kita tidak boleh mentafsiri dengan kemaunya sendiri. Jadi ada hadis mantakasaro biwiri animin paleta bawa makatun. Jadi kalau orang yang mentafsir Al-Quran dengan seenaknya saja, maka dia sudah membeli tiket. Ya, membeli tiket tempat di neraka. Ya, ini sangat dahsyat. Berarti memang beliau itu tidak sembarangan dalam menafsiri Al-Quran. Ya gimana? Beliau walaupun mondok pesantrennya hanya di Al Anwar, tapi keilmunya itu mendunia sekali. Bahkan beliau, saya pernah mendengarkan ceramahnya, beliau itu sampai pernah surat-suratan sama orang-orang luar negeri membahas ilmu tafsir. Saling menyangkal, oh gini. Tapi karena beliau kemampuannya itu sangat luar biasa, walaupun pendidikannya itu salaf lah Mas. Ya, hanya pesantren saja. Jadi beliau sungguh sangat luar biasa lah. Luar biasa ya. Sangat dikagumi dan sampai kesayangannya Pak. Nah, ini tentang beliau hafal Sahih Muslim. Ini gimana sih yang dinamakan kitab Sahih Muslim ini Mas? Sahih Muslim itu kitab hadis ya. Hadis. Ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim itu kalau nggak salah ada 10 jilid. 10 jilid. Ini beliau hafal 10 jilid dari kitab Sahih Muslim yang berikut dengan sanad-sanad keilmuan hadis-hadis dari Sahih Muslim tersebut. Ya, terus apa bisa menambah lagi tentang Sahih Muslim Mas? Kalau hadis itu pasti ada pembahasan hadis dhaif dan sebagainya. Dan sahihnya beliau tahu mana yang hadis sahih dan mana hadis dhaif. Ketika berkecimpung dengan masyarakat, beliau menjawab dengan enak-enak saja. Tidak, karena pendapatnya itu mengikuti hadis Nabi, inna dina yusra, karena sebenarnya itu agama mudah sekali. Tidak mempersulit orang yang ingin mendekat kepada Allah. Tujuannya. Jadi saking wawasan luasnya beliau, memang apapun yang dilakukan beliau itu tidak pernah dipersulit. Ketika ada yang meminta ya diberikan, yang dipermudah itu seperti apa. Saking pandainya, tingkatan kefahaman yang paling tinggi itu akan menjadi mudah. Kenapa kita sulit dalam hidup? Karena kita tidak tahu tata cara atau agar bisa mencapai titik kemudahan itu, karena ketidaktahuan kita. Ketika kita sudah pada taraf keilmuan yang tinggi, memang apapun itu tidak ada yang sulit.
memang semuanya mudah, dan ini memang beliau Gus Baha menerapkan tentang sistem itu, dimana inna dunya yusro. Jadi sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang mudah, di dalam agama itu tidak ada yang dipersulit, semuanya merujuk kepada untuk dipermudahkannya apapun kehidupan. Nah, ketika belajar di Pondok Pesantren Sarang, Gus Baha belajar memperoleh posisi strategis sebagai Rois Fathul Mu'in di Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al Anwar, di mana di kalangan kita pesantren memang pastinya ada yang namanya Rois atau pemimpin dari sebuah musyawarah atau sebuah pelajaran, di mana beliau itu paham atau bisa dijadikan pemimpin dari Rois Fathul Mu'in dalam Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al Anwar, menjadi Rois apapun yang tentang berkaitannya dengan Fathul Mu'in, beliau adalah menjadi tempat rujukan. Nah, ini Fathul Mu'in nih, ini tanya ke sampean Mas, gimana sih, apa yang membuat sulitnya atau membuat identik khasnya Fathul Mu'in itu apa Mas? Yang membuat khasnya identik Fathul Mu'in itu sulit ya, itu dari jumlah pembahasan itu membingungkan. Tidak seperti kita Fathul Qorib atau Safinah. Kalau Safinah itu mudah dipahami. Kalau ini itu banyak jumlah mutarito. Seumpama mutar ada di awal, khobar nanti ketemu baris sama baris bawah. Jadi ada bolehnya sulit. Bolehnya Fathul Mu'in itu terbilang sulit. Di dalam balaghah itu ada jumlah mutarito. Nah, karena banyaknya jumlah muqtarido, di mana sulit dalam gramatika Arab, ilmu memahami bahasa Arab itu ada namanya gramatika Arab, yang dimana ada yang terkhusus lagi ilmu balaghah atau jumlah muqtarido di dalamnya, yang dimana ada khobar, kemudian mubtadanya di awalnya banget, khobarnya baru ditemukan setelah beberapa pembahasannya, seperti itu. Jadi susunannya itu sulit untuk dipahami bagi orang-orang biasa atau santri-santri yang hanya ya seperti kita lah, yang hanya makan tidur saja. Jadi memang ada khusus orang-orang yang bisa memahami kitab Fathul Mu'in, karena susunan di dalamnya itu sulit untuk dipahami, karena beda pembahasan, sudah diselingi lagi pembahasan yang lain, ini baru membahas ini, kemudian di tengah-tengah diselingi dengan pembahasan yang lain, itu identik dengan Fathul Mu'in. Nah, selanjutnya itu Gus Baha juga dikenal sebagai sosok ulama yang dekat dengan kiai. Nah, ini seperti apa yang Anda ketahui tentang sedekat apa beliau dengan kiainya Mbah Maimun? Karena beliau saking cerasnya melampaui batas-batas kemampuan santri. Dan beliau juga tawadhu dengan gurunya, selalu menghormati walaupun beliau sudah sebegitu hebatnya, terkenal sebegitu wownya hebat, tapi beliau tetap tawadhu. Al-adab fauqal ilmu. Jadi karena kehebatannya beliau dihantarkan kepada kesayangan dari gurunya, yaitu Mbah Maimun, karena kecerdasannya, dimana santri ini akan dikenal kiai. Ini banyak survei membuktikan itu ada dua macam. Ketika santri itu paling pandai dan juga paling nakal, ini akan menjadi identik terkenalnya oleh kiai. Ada santri yang begitu pandai sekali di pondok, maka akan terkenal atau dikenal oleh kiai. Begitupun sebaliknya, orang yang ternakal di pondok itu akan menjadi ingatnya kiai pada orang tersebut, pada santri tersebut. Nah, beliau ini Gus Baha adalah salah satu santri yang ingat gurunya Mbah Maimun karena kepandaiannya, karena dimana pemikirannya yang hebat, hafalannya itu begitu kuat, menjadi jalan beliau diingat oleh Mbah Maimun. Itu Gus Baha, sosok Gus Baha, beliau itu sangat disegani oleh gurunya, walaupun beliau itu pandainya melebihi orang-orang pada umumnya, tapi beliau tetap tawaduk. Kata bahasa para santrinya tawaduk, atau tidak menyombongkan diri apa yang beliau punya. Banyak sekali kata-kata beliau yang menceritakan tentang, saya ini tidak mempunyai apa-apa, saya tidak pantas untuk dihargai, saya tidak butuh penghargaan orang. Itu kata-kata Gus Baha yang sangat melekat pada kita semua.
Nah, setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Al Anwar di Rembang, Sarang, Jawa Tengah, Gus Baha resmi menikahi gadis dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2003. Beliau Gus Baha menikah pada tahun 2003 oleh dengan putri dari pengasuh Pondok Sidogiri. Pasangan ini memilih untuk tinggal di Yogyakarta. Beliau setelah menikah tidak memilih berkeluarga di kalangan mertuanya atau ayahnya, melainkan kehidupan di Yogyakarta. Malah sebagian kisah itu beliau mengontrak atau menyewa dari sebuah bangunan, tidak mempunyai bangunan pribadi. Beliau saking tawaduknya, tidak butuh dengan dunia, beliau lebih memilih menyewa bangunan untuk beliau tempati. Nah, sebelum menikah dengan anak dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Gus Baha terlebih dahulu memenuhi calon mertuanya. Kemudian ia menyampaikan tentang kesederhanaan dalam hidupnya. Ini menceritakan yang biasa kita dengar di video-video, karena beliau tidak mempunyai channel YouTube yang asli atau memilikinya pribadi sendiri. Karena beliau tidak butuh hal itu, kata beliau. Beliau itu sebelum menikahi putrinya, beliau terus terang kepada calon mertuanya bahwa beliau itu tidak mempunyai apa-apa ini yang beliau punya. Jadi tidak berlebihan, nanti kehidupannya pun tidak seperti pada orang umumnya. Sebelumnya beliau menemui mertuanya berlapang dada membuka apa yang beliau punya. Nah, sehingga calon mertuanya dapat mempertimbangkan kembali. Namun sang mertua malah tersenyum sambil berkata, "Klop alias suami mawon, sami mawon kali kulo." Nah, berarti dari apa yang diceritakan Gus Baha tentang kesederhanaan dari beliau, pada akhirnya mertuanya yang beliau temui, "Klop, sudah, saya setuju. Anda yang Anda katakan sesuai dengan apa yang saya inginkan," kata beliau. Kata mertua dari Gus Baha tersebut. Nah, ini tentang kebiasaan hidup Gus Baha, Mas. Nah, masih ada cerita tentang Gus Baha dari sampean tentang pernikahannya dengan putri. Kalau masalah pernikahan saya belum paham Betul ya. Nah, kita lanjut lagi tentang kebiasaan hidup Gus Baha yang sederhana, berasal dari karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Selain itu, almarhum ayahnya juga berpesan supaya ia menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Ini memang didikan dan pesan dari ayah beliau bahwa jangan menjadi manusia yang merasa dimuliakan, merasa dipuja-puja oleh kalangan orang banyak. Beliau itu mendapat mandat besar, amanah besar dari ayahnya bahwa beliau tidak boleh menjadi manusia yang dimuliakan, disegan, itu tidak mau sosok beliau Gus Baha dari pandangan keumuman makhluk. Nah, Gus Baha tergabung di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Indonesia Islam UI, Lajnah Mushaf UI, yang terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia. Bukan hanya beliau kepandaian di bidang kepesantrenan, beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi atau lingkungan masyarakat umum, bersosialisasi. Beliau sebagai melainkan tergabung di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia, kemudian Lajnah Mushaf UI yang terdiri dari para profesor. Beliau menjajahi atau menjelajah pada tingkat profesor dan doktor. Walaupun beliau hanya lulusan pesantren, tapi beliau bisa menyamai, malah melebihi tingkatan para profesor dan doktor lulusan universitas. Ini gimana pendapat Anda tentang beliau? Kalau itu sungguh sangat luar biasa ya. Jadi jarang sekali orang yang bisa seperti itu. Memang sosok seorang Gus Baha itu memang orang-orang yang sangat alim, alamah. Sudah alim, alamah. Seorang Gus Baha sederhana, alim, alamah. Ketika ditanya oleh orang tidak menyulitkan tapi memudahkan. Jadi intinya saya pernah yang penting jangan melakukan maksiat, itu sudah ibadah. Itu yang penting karena tujuannya Gus Baha itu mendekatkan diri kepada Sang Kholiknya. Jadi beliau berkeinginan itu bukan tidak harus pandai, tapi yang penting dekat dengan Allah, asalkan tidak melakukan maksiat. Itu pendapat seorang Gus Baha.
Gus Baha ya. Memang beliau itu merupakan salah satu-satunya tokoh di jajaran Dewan Tafsir Nasional yang memiliki latar belakang pendidikan non formal atau tanpa berpendidikan umumnya, tatanan SMP, SMA, kuliah itu beliau tanpa mengenyam pendidikan seperti itu, tapi beliau mampu menyetarai atau pada jajaran tingkat atas, pada tingkat melebihi jajaran para perkuliahan, profesor doktor ya, itu beliau. Walaupun tidak kegiatan formal, beliau tidak berpendidikan formal, tapi beliau bisa menyamai atau melebihi para profesor dan doktor. Beliau juga tidak mempunyai gelar, tidak mempunyai pangkat apa-apa, melainkan beliau lebih menutup diri tentang hal itu. Selain itu juga beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3. Nah, LP3 dan sejak tahun 2006 mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Ada tambahan lagi tentang beliau, Mas? Mungkin cukup. Cukup ya. Nanti apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan memang ada latar belakang di belakangnya. Di mana beliau kehebatan sosok Gus Baha memang ada, keturunan beliau dari ayahnya, kakek buyutnya itu para orang-orang hebat juga. Jadi bukan murni asli dari beliau, memang didikan dari orang tua beliau yang terdahulu memang seperti itu. Gimana kesederhanaan, gimana seberapa mulianya beliau tidak ingin dimuliakan, karena sepandainya beliau tidak pernah menyombongkan diri tentang kepandaiannya, melainkan mempermudahkan apa yang dia pahami. Apapun itu memang ada latar belakang dari sosok beliau. Beliau apapun terbuka, beliau tentang apapun terbuka. Bagi kita atau orang tua yang mempunyai anak, didiklah dengan yang baik, didiklah dengan mempunyai jiwa karakter yang hebat. Jangan sampai kita manusia tidak mendidik anaknya seperti layaknya manusia. Kembali lagi kepada diri kita, apapun yang kita lakukan memang harus didasari dengan dukungan dari orang tua pastinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Pastinya dalam setiap apa yang tadi kita sampaikan ada patah kata-kata yang kurang mengenakan di hati sampean sedoyo. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila sampean lebih paham tentang hal itu silahkan tulis di komentar yang mana akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.